kalau kolam di sini ada yang mati diapain Mbak koinya? Saya curiga jangan-jangan dimasak. Gak tega makan mbak. Oh nggak tega dia. Tak kasih tetanggaku. Dimasak juga. Dipepes oh mbak. Lihat nih ikannya giras-giras kalau kata orang Jawa teman-teman nih. Ini yang paling gede yang mana Mbak? Ini tembaga nih mbak. Nih, yang ini sowa ini cipokannya paling keras nih. Oh, udah cipokannya udah paling dicipok masih ditarik dia mainnya. Nakal ya, Mbak? Nakal. Halo Koi Mania Indonesia, jumpa dengan saya. Nah, siapakah saya? Jadi saya adalah host Koi Mania Indonesia menggantikan Mas Billy karena Mas Billy lagi pegang kamera. Kenapa pegang kamera? Karena saatnya apa Mas mau ke ngomong? Karena narasumbernya cewek. Nah, kenapa pegang kamera? Karena narasumbernya cewek. Nah, ini jarang banget mbak-mbak punya hobi pelihara koi dan koinya jos-jos teman-teman. Ada yang edan, ada yang impor, campur-campur mbak. Nah, campur-campur. Banyak banget ini koinya teman-teman. Nah, narasumber kita ini dengan Mbak siapa? Neki, Mbak Neki. Mbak Neki. Mbak ini kenapa suka pelihara koi, Mbak? Awalnya iseng-iseng aja mbak. Iseng. Terus jadi cinta. Tak kenal maka tak sayang mbak. Tapi sekali jatuh cinta setia mbak. Aduh, setia. Mantap. Berapa tahun, Mbak? 7 tahun. 7 tahun teman-teman, 7 tahun suka koi dan sekalinya pelihara pengen yang besar-besar ya Mbak? Kenapa Mbak? Langsung yang gede langsung lihat hasilnya mbak. Kalau yang dari kecil nggak sabar saya ya. Nggak sabar. Jadi bedanya cowok sama cewek mungkin itu ya. Nah ini punya jenis apa aja Mbak? Ada siro, karasi, sowa, sangke. Ini yang paling galak nih. Ini galak. Ini galak ini tembaga. Tapi kesayangan. Galak tapi manja ya. Galak tapi Nah ini sowanya nih cipokannya tuh mbak tuh mantep mas. ini dia sangat lunak sekali lunak. Jadi maaf teman-teman, saya kira bubur sangat jinak maksud saya. Ini sangat jinak sekali sama Mbak Neki. Ya ini yang paling disayang yang mana Mbak? Nah ini tembaga namanya. Yang tembaga. Nah yang tembaga ini. Ini 75 mbak. 75. 75 cm. Ini paling manja, minta digendong. Pernah? Iya minta digendong. Bentar nih. Tergantung posisinya sih dia. Tergantung posisinya, Iya. ya. Kadang kalau pas posisinya gampang ya bisa tak gendong ini mbak. Cuma ini dia biasanya posisi gini dia Tidur. Oh iya, kadang iya. sampai reban. Ya, terus Ini karena mungkin diganggu sama temen-temennya ini dia nggak bisa reban. ini dikasih makan sehari berapa kali Mbak? Rata-rata ya 3 jam sekali. 3 jam Ya, sekali. yang penting sedikit rutin lah. Sedikit rutin. Aduh. Sorry. Oh, minta diperhatiin nih. Nah Mbak, riwayatnya gimana Mbak kok pertama tiba-tiba pengen pelihara koi? Pertama kan kepercayaan koi kan bawa hoki ya mbak ya. Nah waktu itu kan kita coba-coba mainlah yang kecil-kecil dulu. Kolamnya juga yang kecil di depan. Oh, yang di depan di tadi. depan itu ya. Terus? Nah kok ikanku yang di depan pada loncat Mati? karena mati ya kan kolamnya juga kurang memadai ya mbak. Kita mainlah yang agak gedean gitu. Waktu itu ikan ini yang di sini juga yang kecil-kecil mbak sekali masuk 100. Jadi Tapi yang propiok. Masal. Ya masal. Ya. Propiok waktu itu kan aku pikir pelihara yang kecil nanti kan lama-lama ya gede gitu. Ternyata baru 2 hari sehari mati 15, mati 20. kenapa Mbak? Enggak Penyakit? penyakit mungkin ya kebanyakan juga mbak. Kolamnya kayak dawet mbak jadinya. Kayak kolamnya artis Cendol itu ya? dawet. Nah, artis cendol dawet. Terus akhirnya mati semua. Mati semua habis deh. Habis teman-teman. Tapi nggak kapok nggak Mbak? Enggak kapok.
Nah, kenapa nggak kapok? Ya saya kan jiwa emak-emak ya mbak. Jiwa emak-emak. Tak pikir daripada tak buat satu keranjang mati, mending aku beli satu tapi berkualitas Nah. gitu. Jiwa emak-emakku mulai berhitung, meronta-meronta, mulai berhitung. Ya wes, beli satu yang agak gede, impor F1. Wes dapat. Ternyata malah awet mbak, Yang F1. daripada yang propio itu. Ini kalau kolam di sini ada yang mati, diapain mbak koinya? Saya curiga jangan-jangan dimasak. Gak tega makan mbak. Oh nggak tega, Tak diapain? kasih tetanggaku. Dimasak juga. Dipepes oh mbak. Makanin tahu-tahu mati. Mati malah dipepes. Dipepes dikiranya gurami mbak. Nah ini mbak, ini kan saya lihat kolamnya bagus banget, desain natural ya. Ini mbak Neki kemauan sendiri apa gimana? Iya, iya. Saya sendiri yang desain mbak. Saya sendiri yang desain, serahkan ke tukangnya. Nanti kurang lebihnya ya. Mereka yang Ini memang 100% saya ini. 100% mbak Neki. Makanya ini mas gini. Jadi Pengennya yang natural, alami. Iya. ini bagus banget kolamnya tuh, kayak air terjun. Ya, Mini, mini. air terjun mini. Jadi kalau pas stres ngopi di sini aja mbak. Bisa tidur di sini ya. Ketiduran di sini mbak Bisa sampai nyemplung. pagi. Jadi kalau stres kopi di sini kata mbak Neki. Apa suka ikan impor itu taunya dari mana? Maksudnya kan taunya koi yang gede-gede, tiba-tiba oh aku harus beli yang Nah, F1 itu ikan gede. aku main ke temanku mbak yang Semarang. Peternakan. Kebetulan aku kan ikut lelang. lelang. Waktu itu kan di Facebook ya ada lelang ikan, sering mbak, aku sering menang. Sering menang. Nah, ambil di daerah Semarang, ternyata ternyata masnya itu bayarnya punya, aduh, Ini sorry. ganas teman-teman makan. Tuh, Ganas. minta diperhatiin nih. Iya. Ternyata yang tukang lelangnya itu ikannya ada yang impor mbak, segede bayi mbak. Jadi satu kolam itu cuma isinya dia doang. Nah, terus waktu itu coba deh yang agak gedean gitu. Terus mulai deh gini. Ternyata malah mending yang impor kayak gini mbak, F1 gitu lebih awet daripada Sama-sama capek ya mbak. sama-sama Dan capek. lebih enak dilihat. Nah, pulang kerja kayak gini dilihat Iya. menghilangin stres gitu. Itu deh ceritanya. Mbak Neki ini kan otodidak ya mbak, dari nggak tahu sama sekali, pokoknya pengen pelihara ikan sampai mati semua. Nah bisa sharing nggak mbak buat pemula atau buat ciwi-ciwi mungkin yang lihat channel ini, kesalahan pemula saat pelihara koi itu apa? Waktu itu karena saya sok tahu ya mbak, sok tahu bikin kolam, lihatnya di Mbah Google, manggil Mbah Tukang aja, Pak ini Pokoknya kolam. bikin kamber, filternya 4, kecil-kecil yang penting airnya ngalir gitu kan. Jadi mbak Neki yang dikte tukangnya. Betul, betul bikin aja. Ternyata berjalannya waktu airnya jadi hijau mbak. Oh yang mati tadi itu. Jadi kayak kolam lele gitu mbak Leli. Kolam lele. Tahu kan kolam lele kalau Iya. kotor banget Iya. gitu kan. Wah, tapi tak pikir-pikir sampai aku main penyaringnya kan filternya pakai batu gombong. Batu gombong. Satu filter batu gombong, satu filter pakai kapas itu. Kapasnya itu mbak tiap pagi Kotor tak sekali. kotor, tiap pagi tak cuci kayak popok bayi itu. Nggak cuci baju tapi Nyuci cuci kapas. popok, cuci popoknya koi. Pakai batu gombong itu lumayan. Tapi ya capek ya tiap pagi ngucek ya. Cuci kapas. Nah, terus tak pikir-pikir lagi, wah ini Pasti pasti salah. ada yang salah nih filternya nih. Aku pakai yang aeratornya tak tambah yang gedean. Enggak gede. Yang gede ikannya mabok. Tapi berarti Mbak Neki ini sudah lumayan canggih teman-teman. Semuanya dicari sendiri. Terus sampai ikan mau mati tak karantina sendiri. Mati malah nggak berdiri. Karantina sendiri. Karantina sendiri loh teman-teman. Karantina tapi nggak berhasil. Terus namanya sok tahu sih mbak ya. Terus akhirnya tak coba lagi buka YouTube. Ini harus panggil masternya ini. Panggil Mas Dea. Halo Mas Dea. Iya, halo Mas Dea. Dapat salam dari Mbak Neki. Nah, berkat beliau lah. Mbak ini filtermu harus dibenahi. Eman-eman beli ikan ya udah lumayan kan, daripada mati. Memang Mbak waktu itu sampai saya tuh nggak berani kasih makan karena kalau kebanyakan makan kolamnya kotor, ikannya mabuk. Nah,
sampai kurus-kurus ikannya tuh, saya nggak berani kasih makan. Terus begitu saya renovasi ya sekarang seperti ini, terus makan sebanyak pun nggak ada kotorannya, udah bersih, filternya juga udah bagus. Nah, itu teman-teman, berarti kesimpulannya belajar dari ahlinya ya Mbak. Iya, jangan sok tahu Mbak. Tapi sok tahu itu bagus loh Mbak. Jadi kita Iya. jadi tahu. Karena saya terlalu pede Mbak mungkin ya. Iya, jadi itu juga perlu teman-teman. Nggak hanya cinta Mbak, nggak hanya cinta yang penuh liku-liku ya. Oh gitu. Ya. Jadi kata Mbak Neki ini melihara koi itu penuh liku-liku, nggak cuma jatuh cinta yang penuh liku-liku. Nah teman-teman, nah, lihat nih ikannya giras-giras kalau kata orang Jawa teman-teman nih. Ini yang paling gede yang mana Mbak? Ini tembaga nih Mbak. Tembaga, Nih, yang ini sowa ini cipokannya paling keras nih. Wah, Udah cipokannya udah paling dicipok masih ditarik dia mainnya. Nakal ya, Mbak? Nakal. Jangan ditiru ya teman-teman. Terus Ini halus. Nah, duitnya halus Mbak. Ini dia nih. Nih diturunin naik lagi. udah ditonyor-tonyor terus dia masih bandel teman-teman. Mungkin Tuh, cowok ya Mbak tuh, itu, naik Mbak. lagi ya. Mungkin aja ini cowok semua. Teman-temannya nggak kebagian. Nggak kebagian. Mbak ini kan ikannya bagus-bagus Mbak, pengen saya bawa pulang. Ini belinya di mana Mbak? Ini pengorbanan Mbak dapatnya. Di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa teman-teman. Timur. Padahal kita itu di Jawa Tengah. Nah, Ya. bisa diceritain gimana Mbak? Tapi kalau saya ke sana ya kalau pas jalan-jalan sih Mbak, Jalan-jalan. mampir ke petaninya sekalian. Ini Nah. apa sih? Ini nakal teman-teman. Nah, bentar. Jadi belanjanya Mbak Neki itu shoppingnya nggak baju, nggak tas, tapi shopping ikan impor. Ini saatnya wanita unjuk gigi. Iya. Nggak cuman jadi koi itu nggak cuma didominasi pria ya. Buktinya Mbak Neki ini peliharanya ikannya jos-jos teman-teman. Ya, bikin ketagihan sih Mbak kalau udah di sana. Hah? Pesannya satu sama peternaknya nambah terus ya. Peternaknya itu seneng banget. Tapi kalau pas peternaknya posting, saya suka ya di paket. Dipaket, kirim. Naik kereta. Oh, Naik kereta sampai Kudus, naik travel. Kadang naik travel, kadang naik kereta. Naik travel, naik kereta. Iya. Terus jenis apa Mbak yang paling disukai koinya? Sebenarnya saat ini pengen kojaku sih Mbak, tapi ukurannya belum ada yang cocok. Nah, kemarin dikirim sama bayarnya itu cuma 40, 45, jarang yang gede 60. Nah, Mbak Neki carinya yang minimal 60 kojaku. Boleh? Kolamnya kan dalam. Jadi kalau kita kasih yang 40 ke bawah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini pun 70 pasti kelihatannya kecil. Ya ini 70 gede banget, nggak terlalu kelihatan teman-teman. Nah buat yang punya kojaku boleh kontak admin Koi Mania. Nanti siapa tahu. Nah siapa tahu ditawarkan ke Mbak Neki cocok. Siapa tahu. Yang jumbo. Yang jumbo tapi harus yang jumbo. Ini yang paling mahal yang mana Mbak? Ini sangke ini Mbak. Sanke. Tapi nggak, dia malu-malu Mbak. Oh. Itu Mas tuh, Nah yang tuh dia sana berapa senti Mbak? 65. 65. Nah tuh dia malu-malu. Nggak pernah mau kesini Mbak. Iya ya, kok paling malu ya. Ini yang itu malah ini ya Mbak, apa Ini, agresif. ya, ini murah meriah ini Mbak. Murah Murah meriah. meriah gede, paling gampang dirumati, Murah meriah murah kata Mbak meriah, Neki. paling jinak, paling Ini- manja. Jadi Ciwi nggak cuma harus koleksi perhiasan aja ya Mbak. Iya, koleksi koi aja. Koleksi koi bisa dijual lagi ya Bisa Mbak. dijual lagi. Kalau mati digoreng atau dipepes juga Nah, bisa. apalagi emak-emak ya, emak bisa dimasak teman-teman. Nah Mbak, kan kemarin pengalaman ikannya sakit, Mbak Neki manggil masternya. Nah sekarang kalau sakit gimana Mbak? Zat manggil masternya apa di karantina sendiri kayak dulu apa gimana? Ya pengennya ya gitu Mbak. Saya pengennya belajar sih, biar bisa nangani mereka sendiri sih. Ini kan kayak anak-anak saya sih. Kayak Tapi berhubung anak saya banyak, kerjaan saya banyak, ya wis manggil masternya aja. panggil masternya. Sebenarnya udah ada sih, udah pengalaman. Lihat dari mereka itu saya udah bisa, tapi cuma waktunya yang nggak ada. Waktunya nggak ada Ya ya, paling kalau- bisa pulang jam 4 sore ya, datangnya ke sini lihat mereka, kasih makan, dipantau kalau ada yang sakit gitu. Pengennya yang ngobati sendiri, cuma nggak ada waktunya gitu. Ya, jadi benar-benar penyayang koi teman-teman, dianggap anak semua nih. Pulang kerja langsung lihat koi-koinya adem.
Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu, ini saya mau ngasih makan ikan. Nah, pesan-pesan terakhir apa Mbak buat subscriber? Ini kan subscribernya ada yang wanita juga. Ya intinya koi itu nggak harus cowok ya Mbak ya. Cowok. Jadi buat cewek-cewek. Cewek-cewek, perawan-perawan ya boleh Mbak. Saya udah mak-mak ya seneng Iya, makan koi. apalagi Makan ya. koi, pelihara koi. Pelihara koi teman-teman. Ya pokoknya pantang menyerah lah Mbak. Anggap aja anak sendiri, Nah, anak sendiri. maklum mak-mak. Pokoknya kalau mati beli lagi. Mati beli lagi. Hilang satu tumbuh 1000. Hilang satu tumbuh 1000, apalagi yang jumbo. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Kasih makan ikan dulu. Wah. Aduh, monsternya.